A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita jamaah kuliah subuh Masjid Al-Mujahidin telah melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan yang kita kerjakan pada pagi hari ini berkenan Allah mencatat sebagai ganjaran pahala di sisinya dan bekal buat kita seluruhnya. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarganya. Mudah-mudahan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi keyakinan bagi kita semuanya dalam kehidupan ini bahwa setiap yang awal itu pasti ada akhir. Setiap yang ada permulaannya itu mesti akan ada penghabisannya. Dia akan datang silih berganti, bergeser oleh pertukaran waktu. Demikian kalau kita mau merenungi kehidupan yang ada di sekitar kita ini, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk kita yang disebut dengan manusia sebagai makhluk. Makhluk itu lawan katanya dari khalik. Makhluk artinya adalah yang diciptakan. Sedangkan al-khaliq yang termasuk asmaul husna ini adalah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ar-Ra'du Allah berfirman, "Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar." Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kita manusia sebagai makhluk. Allah khaliq, penciptanya. Makhluk sebagai manusia itu dari awal tadi saya katakan akan ada habisnya. Mulai dari kita yang lahir ke alam dunia ini, dari rahim orang tua kita yang bernama ibu, keluar menjadi sang jabang bayi yang merah. Setelah itu beranjak kita menjadi anak-anak balita, lagi senang-senangnya dan lucu-lucunya. Setelah itu beranjak lagi kita menjadi seorang remaja yang begitu gagah, tulangnya masih kuat, masih hebat, gigi masih utuh.
Ya, setelah itu beranjak kita pada masa dewasa, kawin, punya anak. Setelah itu mulai kita penyakit pada datang. Dengerin jam berapa budak dah belahan ini. Ada yang duduk sejam di Masjid Al-Mujahidin aja pantat udah kesemutan. Tanda-tanda mati udah mulai kelihatan. Tandanya orang yang pengen mati itu kalau ngedengerin kuliah subuh pengennya nyender. Itu tandanya mati. Saya bukan nyindir, ngasih tahu. Tandanya mati kalau ngedengerin kuliah subuh, mata romannya udah kagak bisa diajak damai. Pengennya tidur aja, itu tandanya mau mati itu. Tandanya mau mati itu penyakit udah mulai datang. Ya. Urat bisa asem. Kencing aja bisa manis tuh. Kencing manis, penyakit-penyakit mulai pada datang. Bini kita udah ngelarang aja kalau mau ngambil daging kambing tuh udah kelepak tangan kita. Jangan itu. Ingat, jangan diambil itu. Betul gak? Dulu apa aja kita lebok, apa aja kita garas. Begitu udah mulai berumur, mau dilarang. Ada orang yang kaya banget, duitnya miliaran, di mana-mana deposito atas nama dia di bank itu banyak bejibun. Tapi makan harus pakai bubur. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Ada, jangan bilang banyak. Belagu amat banyak. Kita alhamdulillah. Apa aja kita makan. Cuman kadang-kadang kalau udah umur 50 tahun ke atas udah terasa tuh. Allah, sujud kelamaan aja pala kayaknya udah kunang-kunang. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Makhluk yang bernama manusia ini mesti dia akan habis, dimakan oleh zaman. Akan datang silih berganti. Yang menurut BBKN itu, Badan Nasional Keluarga Berencana itu, setiap hari di Indonesia ini lahir 10.000 manusia setiap hari. Ya, setiap hari yang lahir datang silih berganti. Hari ini ada yang meninggal, besok ada yang lahiran, besok ada yang meninggal, ada yang rencana mau bikin lagi. Ini kan level 1, kita kondangan sampai 6 ini. Sama kali ya. Bulu. Orang yang terkenalan ente mana? Ulu orang yang kagak kenal yang ngundang kita. Yang penting main taro-taro aja di rumah gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Itu artinya kan pengen bikin anak gitu. Ya. Nikah gitu orang. Masya Allah. Nah setelah itu nanti akan habis. Kenapa? Karena kita ini makhluk. Maka penjelasan yang paling kita spesial di Al-Quran itu disebut sampai 150 kali. Tapi kholik itu sampai 8 kali yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menyatakan bahwa makhluk al-kholik itu berasal dari kata kholkun, ya, kholkun atau kholako yang berarti mengukur, memperhalus, menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Ya, menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Al-Khaliq dengan makhluk beda. Yang menciptakan dengan yang diciptakan itu tidak bakalan sama. Secara logika, dalil akli, boleh saya katakan seorang tukang kursi, dia menciptakan kursi. Kira-kira mau nggak yang bikin kursi mukanya disamain kayak kursi?
Ini tadinya tidak ada, dibikin ada sama dia. Ya, tapi contohnya udah ada. Itu namanya inovatif. Ya, inovatif. Suatu barang akan bagus kalau dia itu nyentrik. Ente tahu nggak zaman-zaman HP jadul? Pertama kan sebelum ada handphone tuh, ya saya masih inget banget itu pakai SMS yang bunyi tuh. Apa namanya? Oh, lu pernah pakai lo, ketahuan lo, karyawan. Iya kan? Ustaz, posisi di mana? Tek. Wah, kita jawab lagi tuh. Pager pertamanya tuh. Itu kan jadul tuh. Naik lagi. Zaman-zaman main apa namanya Nokia berapa? 3 sekian itu kita pertama kali punya tuh. Yang kedua kayak Sony Ericsson tuh, yang buat nakal tikus. Gedenya segede Alaihim itu. Masya Allah kita lihat itu kan. Kayaknya bangga banget orang megang handphone itu. Masya Allah, kalau udah megang handphone, telepon juga pakai tulak pinggang. Laganya tuh, zaman kita dulu, baru norak-norak punya handphone. Saya beli di Blok M itu, sama kartunya 250.000, dapet pulsanya 100.000. Kan gitu kan. Wah laganya kalau udah telepon, apa kabar? Itu kalau telepon sama cewek gitu kan. Tapi kalau bininya, iya mama, nah, itu ketahuan tuh ya, suami takut istri. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inovatif orang menciptakan, tapi sudah ada awalnya itu. Oh, komunikasi ini harus canggih kayak begini, kayak bikin lagi yang lebih hebat lagi. Ya, masa HP jadul, Sony Ericsson, Philips, apa judulnya itu ya, hilang semuanya. Masuk HP Android, Cina. Buahnya orang punya itu rata-rata satu orang punya HP 3 udah. Buat ini lain, buat itu lain. Ya, sains and teknologi saya katakan ada dampak positifnya, tapi ada dampak negatifnya juga. Kalau seandainya yang megang itu adalah ustadz, isinya hadis sama tafsir. Ya, sekarang lebih canggih lagi. Kitab-kitab yang biasa dipajang sama kiai-kiai bisa dipegang cuma satu handphone doang itu. Paling yang berapa gigabit gitu sampai 128 giga sekarang ada itu. Ya. Nah, kalau dipegang sama bocah, anak bapak kasih, wah buat pakai Mobile Legend, Free Fire, ya buat beli akun. Oke, tahu? Ya, saya juga main juga. Ya kan buat wawasan supaya jangan sampai kita nggak tahu, ngerti kita tuh. Itu namanya inovatif. Dia menciptakan ini, ciptakan, tapi akan punah itu semuanya. Nanti akan ada zaman yang lebih canggih lagi. Virus aja canggih sekarang. Ya, dari virus 19 pindah ke virus Omikron apa itu? Apa? Iya, Omikron. Wow, tanggal 24 apa kita nih akan level 3. Sholat di 50% lagi nih. Ya, sholat 50%, mujahidin. Ya Allah, 100% aja segini jamaahnya. Kan gitu. Ya enggak? Asallallahu dan barakallah. Enggak boleh ngeliat orang batuk. Orang batuk kita sehujan aja. Wah, Covid itu kayaknya. Kan gitu dulu kita awal-awal bulan Maret, saya ingat banget saya lagi ceramah di Liwiliang waktu itu pas pulang ke Jakarta itu, terus tiba-tiba Jakarta mau lockdown katanya. Ceramah kita habis semuanya. Ceramah ke 20-30 tempat habis semuanya. Masya Allah, Robi, ya udah kita nganggur, doain aja mudah-mudahan ada orang mati. Kan tahlilan jadi. Yang enggak, ini bercanda aja itu. Kayak gitu saudara-saudara, dengan kecanggihan yang sangat luar biasa sains itu. Nah ini dia kenapa manusia karena sombong, merasa hebat, merasa bisa menciptakan sesuatu,
Bahkan kalau saudara tahu orang terkaya di dunia itu dananya sampai triliunan itu. Bagaimana membuat supaya manusia itu hidup abadi? Ya, berlomba-lomba naik ke angkasa. Ya, cuma berapa menit di angkasa luar itu biaya berapa miliaran gitu kan. Ya, ini ada dua bos yang miliarder terkaya di Amerika Serikat ini. Nah, bikin yang paling canggih itu. Ya. Tapi itu semuanya itu akan hal-hal yang diciptakan oleh manusia itu hanya sementara. Maka di dalam memahami Al-Khaliq ini meyakini bahwa Allah adalah pencipta hakiki, Allah yang maha pencipta. Dalilnya di surah Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik atau asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, maka bolehlah saya katakan dalam kesempatan ini, seberapa hebat pun manusia menciptakan sesuatu, tidak bakal sama dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin kita kaget jam 8 itu kejadiannya di Lumajang, 2 kecamatan ya. Tadi masih saya ikuti beritanya sampai 500 orang mengungsi Gunung Semeru, batuk. Nah ya, batuknya kayak gitu tuh, di Gunung Semeru tuh. Ini kan saya ibaratkan malaikat Israfil tugasnya ngapain? Meniup sangka. Asal Anda tahu malaikat Israfil tuh begini aja, dia nih kerjanya, dia pegang sangkakala nih. Kapan ditiupnya ini? Kelamaan megang dia bebangkis, wasip Semeru. Jadi bebangkisnya itu Gunung Semeru. Orang lari, saya kagak kuat. Kadang-kadang teman-teman pada ngirim di grup itu ya, ada yang kebakar apa, anak gunung apa itu. Siapa yang menciptakan Gunung Semeru? Allah. Ya, Allah yang ciptakan itu. Bahkan bagi manusia-manusia yang kafir itu, yang tidak percaya dengan Allah, ada ayat Al-Quran yang menyindir tentang semut aja, tentang ba'udah, ya, nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba basalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu sama sekali menciptakan ba'udatan, nyamuk, ya. Manusia nggak bisa menciptakan nyamuk, nggak bisa, ya. Dia bikin ya dari apa? Robot. Makanya kan ada kontes robot internasional, masing-masing itu ada kelemahannya. Jangan jauh-jauh kita ciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya. Itu dalilnya adalah di dalam surah Az-Zumar, Allahu khaliqun kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu, dia memelihara segala sesuatu. Kata Allah bilang meletuslah Gunung Semeru. Kata Allah bilang ini kampung aman, damai, tenang, tidak akan datang musibah. Allah berikan ketenangan, dikasih rezeki,
ya, dengan berbagai macam datangnya rezeki itu. Kalau Allah inginkan, kalau Allah inginkan satu kampung itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, habis semuanya itu. Ingat kisahnya Nabi Lut alaihissalam, di mana umatnya yang diajak untuk menyembah Allah malah menjadi kaum Sodom. Sodomi, laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Ini udah mulai kesebar juga di Indonesia. Kan goblok bukan main, laki-laki kawin sama laki-laki, betul nggak? Ya, perempuan kawin sama perempuan. Belanda udah mulai melegalkan, Singapura melegalkan. Ini Indonesia kan kadang-kadang begitu, atas nama hak asasi manusia, para lu ngebul. Indonesia ini didirikan mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita ngadain sensus kuburan, itu 99,9% adalah jasanya umat Islam, kan begitu. Itu saudara, makanya kita harus pertahankan ini semuanya. Kadang-kadang kan kita karena otak liberal, bebas cara berpikirnya itu, ya, kita ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya, bahwa umat Islam yang ada di Indonesia ini harus mempertahankan adat istiadat Islam sesuai dengan tradisi yang ada di Indonesia ini. Ini kan kagak nih. Era global ini pemikiran semakin liar, macam-macam orang. Nah, dilegalkan dah tuh. Macam-macam. Makanya kan kita kadang-kadang Masya Allah tabarakallah, orang menciptakan undang-undang, dia yang ciptain, dia sendiri yang melanggar. Undang-undang yang paling hebat di dunia cuma Al-Quran. Itu aja yang kita ini kan, ya. Innallaha la yastahi ayadriba masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Hanya Allah memberikan contoh seekor nyamuk aja. Berapa banyak orang yang makan gara-gara nyamuk, buka pabrik raid, Startok. Itu kan gara-gara nyamuk itu. Betul nggak? Allah ciptakan manusia, bentuknya coba. Tadi udah dibacain tuh surah At-Tin tuh. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Subhanallah, lihat badan kita ini. Ini ngapa di belakang ada tulang? Di depan nggak ada. Oh, buat waktu ruku. Sebab kalau punya tulang belakang pindah ke depan, itu kalau ruku jadi ramen. Allahu Akbar, kertok 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 kertok. Ente nggak mikir begitu, kalau ada mikir. Betul nggak? Kenapa tulang belakang ada tulang belakang ada tulang, di depan nggak ada tulang di perut ini? Gunanya buat ruku. Ini jidat lebih banyak tulangnya ketimbang pantat. Pantat ini banyak dagingnya di sini. Oh, gunanya buat kita zikir. Coba kalau bapaknya tulang ini pindah ke pantat, ini pindah ke sini, Masya Allah, itu zikir pantat gua pusing. Kena lantai, lama duduk kayak begini nih. Subhanallah tuh. Hidung kita pas dah minimalis deh orang Indonesia mah, ya. Macem-macem Allah ciptain tuh. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata kholak lagi itu keluar. Jadi manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Ente mikir gak kuping ini lembut kayak gini nih? Kenapa kuping bisa lembut kayak begini? Coba kalau kuping kaku kayak StarTech gitu, itu lancip keras gitu.
dah tidur kasur ganti mulu itu. Wong tidurnya belangsatan. Oh ya. Mana-mana aja. Subhanallah tabarakallah. Ini hidung nih ke bawah, Saudara. Hidung ke bawah. Enggak ke atas. Kalau ke atas kita hujan enggak bawa payung. Waduh, pilek mulu kita. Mata nih ke depan, enggak kayak ayam. Kanan kiri ayam itu. Kalau manusia diciptakan kanan kiri matanya, papan tulis kudu dua. Kalau belajar kan kayak gitu. Dikasih oleh Allah sebaik-baiknya bentuk. Dari sebaik-baiknya bentuk ribuan satu mulut ini bahasa. Di Indonesia aja sampai dari 700 suku, 700 lebih ya suku Indonesia, dari 13.000 pulau Indonesia ini baru Indonesia nih, 13.000 pulau, belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Ya enggak ya? Itu bahasa udah macem-macem itu. Bahasa udah macem-macem. Tapi disatukan kita, alhamdulillah di sini ada bahasa Indonesia. Kemarin saya habis dari Bangkalan, saya ceramah di sana. Ya orang Madura semua kan. Ya, tapi dia ngerti bahasa Indonesia. Saya ceramah di Purwokerto. Saya ceramah di bawah Gunung Dieng ini. Wonosobo, Banjarnegara. Ya. Ngerti, disatukan. Ada orang yang nggak ngerti. Makanya kalau seandainya kita ke Mekah itu, bahasa yang mempersatukannya adalah bahasa Arab. Ya. Bahasa Indonesia alhamdulillah udah masuk PBB, bahasa Arab juga masuk, bahasa Inggris, bahasa Cina, itu bahasa-bahasa untuk ekonomi semuanya. Ente belanja ke Cina pakai bahasa Cina, murah ente. Haya, pokoknya haya aja udah. Kamsya, makasih gitu kan. Nah, kita belanja ke orang Arab pakai bahasa Arab. Kaget dia, takjub. Ditawar jam-jam saya beli minyak harganya 20 real. Halas aja. Maaf, 10 real. Dia nanya, "Anta tastakalam Arabiyah?" Ana mudarisul Quran di Indonesia. Kuis anta. Ya kuis, dia pegang jenggot saya kan. Kalau orang Arab itu udah seneng jenggot pegang. Gua salah makal. Ada nisbus saman. Separuh harga dia bilang gitu. Enak kita. Ya kayak ente misalnya yang pendatang. Kalau Betawi nyetel lu Betawi ngobrol. Wah, udah enggak jauh dari tanah. Begitu. Ya. Subhanallah tabarakallah. Allah ciptakan saudara-saudara satu manusia dengan berbagai macam bentuk. Kita ke Amerika, hidungnya mancung-mancung, minder kita. Ya hidung gua kayak diinjak kebo. Ini dia mancung-mancung, tinggi. Kalau kita sedang sebenarnya itu, ada lagi yang lebih pendek kan? Ya. Kita sedang. Masya Allah tabarakallah. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian juta manusia, ya, penduduk dunia sekarang sudah sekitar hampir 6-7 miliar gitu ya. Masya Allah, dengan bahasa yang macam-macam, bahkan zamannya WhatsApp kan ada aja tuh bahasa-bahasa di daerah bekas jajahan Rusia itu yang ngomong kan lucu ngomongnya kayak gitu. Mungkin orang lain juga ngelihat kita ngomong tuh nih lucu kan kayak gitu kan. Iya kan? Itu kayak begitu. Beda atosnya Jawa dengan atosnya Sunda, beda. Atosnya Sunda itu sudah, atosnya Jawa keras. Satu saat di WC itu ada orang Jawa lagi BAB di Mekah. Tanya sama orang Sunda itu, dia ketok-ketok, "Kang, atos Kang, atos." Orang Jawa jawab, "Atos, ndasmu atos mencet." Kan begitu, karena beda. Ya satu bahasa aja bisa beda, saudara-saudara itu. Masya Allah, ya. Nah, dalilnya itu di
Surah Al-Hijr ayat 86, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Jadi kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk untuk kita tahu, lita'arafu. Oh, kita tahu budayanya dia kayak begini, orangnya dia kayak begini, karakternya kayak begini. Orang Batak itu kalau ngomong kudu keras, ya, keras, ngomongnya tinggi. Kalau orang Sunda rada-rada halus, orang Solo rada-rada halus. Makanya orang Solo kalau berhentiin bis itu lama, stop, bisnya udah lewat, udah jalan, dia masih di situ aja tuh, ya, masya Allah, tabarakallah. Nah, Allah ciptakan ini semuanya ini, dan kita sebagai makhluknya. Lalu apa tujuan penciptaan Allah kepada makhluk ini dengan berbagai macam bentuk? Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan, termasuk makhluk itu adalah tumbuh-tumbuhan, termasuk makhluk itu adalah hewan, termasuk makhluk itu adalah semua yang ada di alam raya ini. Ada yang bisa bermanfaat bagi manusia, ambillah yang bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menginginkan, endingnya ini ya, menginginkan supaya kita itu di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa, kecuali liya'budun. Ya, aslinya liya'buduni, untuk menyembah kepadaku. Jadi sebaik-baiknya bentuk manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengikuti kemauan Sang Maha Pencipta, maka orang tersebut sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Makhluk yang benar-benar makhluk adalah dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya, menurut keterangan baginda Rasul. Lalu disampaikan kepada para sahabat sampaikan kepada para tabiin sampaikan kepada tabiin sampaikan lagi kepada ulama-ulama saleh kita, sampailah kepada kita. Lalu kita melaksanakan ajaran Allah itu sesuai apa yang diperintahkan menurut Al-Quran dan diperintahkan menurut Al-Hadis. Nah, itu tujuan penciptaan dari manusia itu, ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah bahwa kita sebagai makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengenal kekuasaannya, ya, mengenal kekuasaannya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala makhluk yang ada di alam raya ini, mulai makhluk yang kelihatan dan makhluk yang tidak kelihatan. Makanya Allah katakan tadi dalam surah Al-Zariyat itu, wa ma khalaqul jinna wal insa, ya, ciptakan jin. Jin juga ada yang kafir, ada yang murtad, ada yang Islam, ada yang Kristen. Sama dengan kita itu. Cuman dia makhluk tak kasat mata, nggak bisa kita lihat. Nggak bisa kita lihat. Ya. Jin-jin yang iseng kita suruh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un
fil ardi wala fis samai wasamiul alim. Kita baca begitu. Cuman orang dulu mantep-mantep, ada binatang buas juga jalan aja dia. Baca ayat kursi juga yang namanya macan lewat, kagak bakalan makan dia. Lah kalau kita kan ayat kursi kita baca, cuman kagak kurang-kurang tapi yakin. Kita baca ayat kursi, macannya baca doa makan. Kan ribet jadinya. Kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa lam. Kata macannya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini gua makan juga gendut lagi nih. Banyak dagingnya. Itu kayak begitu, Saudara. Jadi yang pertama adalah hikmah memahami Khalik, meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, ya, dari asma-Nya ini. Jadi hendaknya menanamkan keyakinan semua ciptaan Allah itu bukan diciptakan oleh yang lain. Lalu yang kedua adalah meyakini Allah Maha menakdirkan, memberi ukuran kepada seluruh makhluk yang diciptakannya ini. Nah, ini makanya ada yang menerjemahkan juga kata khalik, kata khuluq menurut terminologinya itu menurut bahasanya itu adalah mengukur, diukur gitu. Ya Allah takdirkan kita kayak begini. Cuman kita kan manusia, sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu ikhtiar. Jangan punya pikiran ya Allah ya Rabb, gue udah rajin banget kalau mujahidin nih. Sholat duha juga gua, sholat isyraq, aduh pokoknya udah banyak banget dah gua sholat suruh maksudnya. Kita laksanain ya Allah ya Robbi, tapi nasib gue masih kayak begini-gini aja ini. Kan ada orang yang mikir kayak gitu, betul nggak? Betul nggak? Itu ada orang yang kayak begitu. Allah itu ngasih kita sesuai dengan ukuran kita, ya, sesuai dengan ukuran kita. Kalau ukuran kita itu nih orang-orang kayak begini nih dikasih kekayaan kayak yang di Pondok Indah, nggak bakalan ke masjid. Nggak bakalan. Orang kadang-kadang kalau lagi susah kan begitu. Waduh, mintanya doanya kenceng banget, nangisnya masya Allah setengah ember. Tapi gitu kasih kekayaan kan lupa, dikasih kekayaan kan lupa oleh Allah. Nah, yang tenang-tenang aja, kalau punya rezeki banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tasarufkan, kita bagikan kepada kaum du'afa, kita kasih yatim piatu, ya, kita bantu panti sosial dan lain sebagainya. Kenapa? Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah dan kita suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Kullu nafsin za'iqatul maut. Segala yang bernyawa itu mesti akan mengalami kematian. Makanya begitu Rasulullah SAW meninggal dunia pada Yaumul Itsnain, ya, ada sahabat yang nggak nerima beliau meninggal itu. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai oleh Sayyidina Abu Bakar katakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Sindiran dari Sayyidina Abu Bakar. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Sungguhnya Allah itu hidup terus, nggak bakalan dia mati. Kita ada batasnya umur itu. Bahkan kata Rasulullah, umur dari umatku itu baina sittin wa sab'in, dan sedikit sekali yang sampai sab'in tuh, sampai 70 tuh sedikit sekali. Ini ulama-ulama kita yang tua-tua aja udah banyak yang meninggal dunia. Ya, kita doain Kiai Haji Syukur Yakub itu masih ada ya, seumur dengan Kiai Haji Syukur Makmun. Udah 82 tahun beliau, kita doain mudah-mudahan panjang umur. Itu kan Masya Allah, tabarakallah. Gak ada yang tahu. Tiba-tiba kita dengar, kemarin minggu masih ngobrol sama gua, ilok dia mati. Kan begitu kita kadang-kadang tuh. Ilok dia mati, gitu kan. Orang yang udah bulak-balik ke rumah sakit gak mati-mati. Orang takut nih sama pandemi. Wah, cuci tangan, pakai masker, mandi 3 kali, mana-mana tuh kayaknya dilarang banget, kalau mau ngumpul-ngumpul, mati di kamar. Gara-gara prokes mati di kamar, kan kayak begitu. Ya,
Orang kampung maksudnya kampung-kampung, orang ngacul-ngacul aja tetap sehat. Kenapa? Husnuzonnya tinggi. Husnuzon kepada Allahnya itu tinggi, saudara-saudara. Ya, maka kita ya tetap berusaha. Pemerintah menganjurkan supaya menghimbau jangan ada yang keluar malam tahun baru. Ya mungkin sindiran juga sama Allah. Allah Subhanahu wa taala dulu memberikan kenikmatan oleh kita. Wah, tahun baru pada hura-hura. Petasan. Luar ke atas langit. Yang punya langit marah, berisik. Betul nggak? Iya kan? Wah, ketawa ulang tahun. Sholat kagak, teriak-teriak, ngitung 4, 3, 2, 1. Wow, Masya Allah. Yang bikin gedek nenek-nenek main TikTok pakai celana legging lagi, bawa kuburan. Tuh kayak gitu, saudara. Ya mungkin Allah negor kita nih, tegor pokoknya nih sama Allah Subhanahu wa taala nih, ya. Jangan macem-macem hidup itu. Kemarin lu waktu zaman-zamannya normal, guru tibang nyabet pakai penggarisannya pakai miskar, dilaporin ke HAM, KPAI, hak asasi manusia. Itu ibu guru sampai dihukum 6 bulan itu. Nah sekarang kasih lo belajar online. Emang yang puyeng siapa? Orang tua. Cepetan guru lu itu nggak mau cepetan. Orang tua, ya apa mah? Anak kelas 4 SD ditanya sama anaknya, "Mama, aku punya PR matematika." Boro-boro matematika, goblok kalau bisa. Kacau jadinya. Ya. Subhanallah, tabarakallah, ini semuanya musibah dari Sang Pencipta. Nah, bagaimana musibah ini bisa hilang? Deketin Sang Pencipta. Kan Imam Ghazali udah ngajarin kayak begitu. Kalau ada anjing galak, herder di kitab Ihya itu, ya, deketin majikannya. Ya insya Allah itu anjing bakalan nurut. Kan kayak gitu. Nah, Allah ciptain ini semuanya. Virus juga itu dari Allah. Makhluk kecil yang gak bisa dilihat oleh mata, tiba-tiba kok nyerang kita. Ya, dulu kalau dibilang negatif, kita itu rasanya gedek banget tuh anak, negatif banget akhlaknya. Sekarang 2021 dibilang negatif, girang. Kebalik zaman. Betul nggak? Ini apa sih? Oh, kirain tandain. Oh, suruh ya. Iyang apa bentar lagi. Itu kayak gitu, saudara-saudara ya.